Al-Quran luntur itu artinya Al-Quran yang diciptakan oleh Allah dengan kertas, dengan hitam, dengan sesuatu yang tidak bisa tetap. Al-Quran luntur. Nah, yang kedua Al-Quran yang tidak luntur. Nah, Al-Quran yang tidak luntur itu akan mendapatkan nanti pada saat pembaiatan. Jadi pertama-tama Al-Mahdi itu menunjukkan Allah yang satu. Al itu menunjukkan Al-Quran yang satu. Al itu menunjukkan alam yang satu. Al itu menunjukkan Al-Hadis yang satu. Al-Quran dan Hadis. Al itu menunjukkan Al-Masih Nabi Isa. Al-Masih Nabi Isa. Ketika banjir kan Amalan Al-Mahdi, Imam Mahdi, karena sudah tahu diri dan tahu Allah. Ini sebuah syair atau pantun. Tolong didengarkan. Ingat saudara kami dalam sekali tempat tidur dalam kubur. Dalam sekali tempat tidur dalam kubur. Rumah tanah beratap bambu, alatnya tanah dalam kubur. Alatnya tanah dalam kubur. Coba dipikir diri kita, nafsu doang pun isinya, nafsu doang pun isinya. Telinga, mata, hidung ketutupan, tangan kaki ketinggalan, tangan kaki ketinggalan. Ya Rabbana Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami. Pahala kami yang bisa ngaji kitab Quran yang sejati, kitab Quran yang sejati. Minna amat semeton jari dendek gama, sombong lalu le dunia. Dendek gama, sombong lalu le dunia. Yang pelinggih jatuh mati, aden bagus kematian, aden bagus kematian. Nah, kita sudah siang kan? Siang malam terlalu cepat, kalau berutang terlalu lama, kalau berutang terlalu lama. Kalau sakit bercerita, kalau senang aduh enak sekali, kalau senang aduh enak sekali. Pandai bersilik getak, hati sak bersih ia sekat, hati sak bersih ia sekat. Beli kerito jelatang pondong sia tubung kati, Imam Mahdi luah datang manusia luwih mati. Bisa dihisabi. Alhamdulillah. Pendapatnya pendidikan Imam Mahdi kerjasama dengan baik kepada Nabi Isa. Berdasarkan Al-Mahdi, Imam Mahdi sudah mendapatkan silsilah 25 para Nabi Rasul. Saya mendapatkannya pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 1 tahun 2022. Saya dengan tiba-tiba diberitahu oleh Bapak Bandi bahwa dia punya silsilah 25 Nabi Rasul. Lalu langsung saya diberikan untuk difotokopi, masih diputar sekarang belum jadi.
Sesudah saya fotokopi, lalu saya membacanya, tetapi agak saru. Andai kata saya komputer, apakah bisa atau tidak? Coba saya bawa ke tempat tukang komputer, belum selesai sampai sekarang. Berdasarkan saya sudah mendapatkan silsilah Nabi Rasul, Al-Mahdi Imam Mahdi mulai mengadakan kerjasama dengan baik bersama Nabi Isa Al-Masih, salah satu nabi yang akan melawan Dajjal nanti pada waktu tertentu. Tujuan kerjasama dengan Nabi Isa Al-Masih adalah: 1. Untuk mengadakan pembaiatan semua umat manusia yang rahmatan lil alamin. 2. Untuk membangun akhlak, akidah, tauhid, keilmuan dan keimanan. 3. Untuk memanusiakan manusia supaya cepat dan segera mengenal diri dan mengenal Allah. 4. Dalam pembangunan akhlak umat dunia akhir zaman, bagaimana cara kita semua agama dapat membangun? 1. Bagaimana berakhlak dalam pribadi. 2. Bagaimana berakhlak dalam keluarga. 3. Bagaimana berakhlak dalam tetangga. 4. Bagaimana berakhlak dalam bermasyarakat. 5. Bagaimana berakhlak dalam agama. 6. Bagaimana berakhlak dalam berbangsa. 7. Bagaimana berakhlak dalam bernegara. 8. Bagaimana berakhlak dalam bergaul. 9. Bagaimana berakhlak dalam menuntut ilmu. Kesembilan, akhlak tersebut di atas supaya semua umat manusia yang rahmatan lil alamin, Al-Mahdi Imam Mahdi, betul-betul kerjasama dengan baik kepada Nabi Isa Al-Masih, karena Nabi Isa berjuang untuk membangun agama, bangsa dan negara. Penyusun penulis Sultan Al-Quran Akbar Surah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin Al-Mahdi Imam Mahdi, Kiai Mas Mirah Indonesia Sahrin. Pada malam Rabu tanggal 12 bulan 1 2022, Al-Mahdi Imam Mahdi diturunkan hidayah dari Allah langsung dari utusannya Nabi besar Muhammad SAW, meminta kepada Al-Mahdi Imam Mahdi supaya semua umatnya yang rahmatan lil alamin supaya cepat dan segera untuk masuk ke dalam kelompok Al-Mahdi Imam Mahdi lewat pembaiatan umat dunia akhir zaman. Tujuan pembaiatan ini adalah untuk mengisi kekosongan sorga, pertarungan menuju sorga. Allah nagih janji kepada hambanya dan hambanya nagih janji kepada Allah. Hai hambaku, jangan mati dalam sia-sia menjadi makanan cacing tanah, ular, debu, limpan dan gayat, supaya tidak dimakan oleh yang saya sebut tadi. Alhamdulillah, anak saya Ati Hendrawati siap untuk dibacakan amanat janji baiat. Nanti anak saya yang membaiat mbak atau adik. Yang akan dibacakan oleh anak saya nanti, pertama mukaddimah baiat, yang kedua khutbah baiat, yang ketiga janji baiat, yang keempat syarat untuk baiat menuju dunia, syarat untuk baiat menuju akhirat. Pelaksanaan baiat dimulai. Saya serahkan bahan dasar pada. Itulah pendidikan Al-Mahdi Imam Mahdi secara singkat. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan di dalam pendidikan seumur hidup ini mudah-mudahan tercapai cita-cita, asalkan memiliki pedoman 3S: serius, sukses,
sakti, bukan stres, stroke, selesai. Nah, itulah ya. Silahkan untuk berhadapan dengan anak saya untuk pembeatannya. Saya ikut menjadi saksi, dan yang ikut menjadi saksi pembeatan ini semua malaikat-malaikat Jibril dan semua makhluk-makhluk halus yang ada di rahmatal lil alamin ini menjadi saksi. Karena pandang yang banyak daripada yang satu, pandang yang satu daripada yang banyak. Kalau mengetahui yang satu, pandanglah yang satu. Kalau mengetahui yang banyak, pandanglah yang banyak. Begitulah laksanakan. Pembeatan mulai dilaksanakan. Dengerin dulu. Sebelum mulai pembayatan, saya akan membacakan masalah mukadimah baiat, khotbah baiat dan juga baiat, ya, sama-sama syarat-syarat untuk baiat ini. Nah, baru baiatnya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kita itu terbawa oleh cuma Ya, mukadimah baiat. Salah satu jalan untuk dicintai Allah dan mencapai keridhaan Allah dunia dan akhirat adalah mendalami ilmu batin sebenarnya, ya. Karena ilmu batin itulah yang akan bisa membuat amal kita sampai ke Allah. tapi saya dulu nggak minta. Ilmu batin itu disebut juga sebagai akar ilmu. Cuma syaratnya satu. Jadi selama ini yang ada di ini sekarang ini, cuma ayam putih. mereka hanya mempelajari cabang-cabang ilmu. Sampai satunya ayam putih. Akar ilmunya di sini. Allah takdirkan, Allah ridhoi, Allah wujudkan gitu. Karena itu mereka Jalan 2 tahun. mempelajari hanya cabang-cabang ilmu itu hanya sebatas dunia saja, jadi belum bisa sampai ke Allah. Allah nggak kemudian keinginan saya. Baik itu ilmunya, baik itu amalnya, baik itu ibadahnya, nggak pernah akan sampai karena akar ilmu ini ibarat pohon. Kalau nggak ada akarnya gimana ceritanya? Nggak mungkin ada buah, nggak mungkin ada batang, nggak mungkin ada daun, dan tidak akan bermanfaat. Seperti itulah. Ilmu ini dapat diperoleh melalui baiat yang dikatakan akar ilmu tadi, ya. Dan baiat dilakukan oleh orang yang sudah ahli ilmu batin dan sudah mendapat ridho Allah dunia akhirat. Manfaat ilmu batin ini agar kita bisa mengenal diri, harga diri, jati diri, dan mengenal Allah serta mengenal Rasul. Berdasarkan perintah Allah dalam hadis qudsi yang berbunyi, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Udah pernah dengar kan? Artinya, barang siapa mengenal diri, maka mengenal Tuhannya, kan? Dan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat leher. Nah, itulah artinya, maksudnya. Sebenarnya bukan Allah ada di jauh-jauh sana orang cari-cari gitu. Sebenarnya lebih dekat dengan urat leher. Itu Al-Quran yang berkata, kan? Jadi tujuan hidup yang hakiki adalah dapat mengenal Allah. Itu tujuan utama kita hidup sebenarnya. Ketika kita sudah kenal diri, maka akan kita kenal Allah. Untuk kita dapat mengenal Allah harus mengenal diri dan mengenal jati diri dulu. Ternyata betul kata-kata. Pernah dengar di Al-Quran yang mengata yang firman Al-Quran bunyinya, "Alastu birabbikum qalu bala syahidna."
itu sebenarnya kata kita di alam rahim dulu, alam cahaya, alam ruh, alam rahim ibu kita. Habis maghrib kan. Kalau balik syahidna, apakah aku ini Tuhanmu? Benar engkau Tuhan kami. Bukan kita langsung bersaksi. Ketika kita lahir ke dunia ini, berhubung kita sudah dikontaminasi semua pelajaran, pikiran, apa semua di dunia ini sama yang apa namanya yang tidak bertanggung jawab di ratusan tahun yang dulu kan di bidang PKI ya, menenggelamkan ke yang sebenar-benarnya agar kita tidak bisa mendapat pelajaran yang sebenarnya. Jadi turun temurun dari orang tua, dari ini. Jadi hilang pengakuan kita yang dulu itu, malah kita mencari selain dia. Bagaimana cara kita mencari Allah selain dia atau menganggap itu Allah? Di Raja Adil. Kalau Al-Mahdi, Imam Mahdi sudah menyelam ke Raja Adil, dan dengarkan pesan Bapak Presiden Soekarno. Bapak Soekarno, roh goib Bapak Soekarno atau telepon goibnya ini datang? Pembaiatan saudara berjalan terus melaksanakan bagaikan air mengalir. Amin. Ya Allah. Karena dunia ini bagaikan panggung sandiwara yang sangat dirahasiakan oleh Bapak, sehingga Bapak mengatakan Indonesia ini berkembang cuma kembang-kembangnya saja, kapan berbuah? Apalagi mengisi kemerdekaan, tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengisi kemerdekaan. Saudara sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi yang oper alih ke Raja Adil, ke Ratu Adil, ke Satria Penyidik, ke pemuda yang gagah perkasa, saudara harus rentetkan rahasia yang 5 itu di dalam bergandek ke Yai Mas Mirahnya. Pertama, Raja Adil, yang kedua Ratu Adil, yang ketiga Satria Penyidik, yang keempat Al-Mahdi, Imam Mahdi, yang kelima pemuda yang gagah perkasa. Itu direntetkan di dalam bergandek ke Yai Mas Mirah supaya bisa ketemu kerahasiaan hidup yang ada di dalam hidup dunia dan akhirat. Saya sangat prihatin sekali terhadap saudara. Kalau saudara menyampaikan kebenaran lalu tidak diperhatikan oleh adikmu Ahmad yang langsung menaruh Al-Quran di atasnya, tetapi Al-Quran yang tidak luntur, tidak diperhatikan. Di atas kepala maksudnya. Di dalam pembaiatan, menurut Presiden Soekarno, bisa dicabut juga hasil pembaiatan karena Allah tidak setuju kepada manusia, kepada hambaku yang bercimpung pada ajaran jajal yang berekor manusia. Saudara sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, banyak-banyak memiliki kesabaran
sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar apabila mendapat musibah, baik musibah kecil maupun musibah besar, sabar apabila bepergian jauh maupun bepergian dekat. Saudara disayangi oleh makhluk halus juga untuk mendapatkan berita bagaimana sebenarnya manusia nyata terhadap makhluk gaib dan bagaimana manusia gaib terhadap manusia nyata. Coba lihat Siti Hajar, istrinya adikmu, bahkan adikmu sering dimarah oleh makhluk gaib. Yang marah adikmu dan istrinya adalah Dewi Anjani bersama Dali Ambare, Raja Jin. Raja Jin itu. Kenapa dia marah? Kenapa Al-Mahdi, Imam Mahdi marah pada waktu saya berada di rumah adik? Karena bumi yang ada di dunia ini mau ditaruh di atas langit. Langit yang ada di atas mau ditaruh di bumi. Sehingga Al-Mahdi, Imam Mahdi marah. Allah marah, Nabi Muhammad marah, Nabi Khidir marah, Soekarno pun ikut marah. Akhirnya Presiden Soekarno memerintah untuk memelehkan benda-benda yang tidak bermutu tapi bermutu. Tolong perlihatkan Bapak Nahri benda-benda yang dibawa oleh Dewi Anjani, tetapi dia sudah tahu di dalam HP-nya. Sekarang kemarahan Presiden Soekarno ini harus ditebus dengan banyak-banyak yang dibaiat. Bila perlu guru-guru harus dibaiat. Masa semua manusia diajak untuk masuk surga tidak mau? Begitulah pesan Presiden Soekarno setelah saudara. Telepon goibnya siapa ini? Jangan-jangan Jokowi. Saudara saya ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oh, menyerbu Bapak Jokowi. Saudara harus mampu untuk menyelamatkan agama, bangsa, dan negara dari goncangan-goncangan PKI. Karena PKI zaman sekarang ini tambah canggih. PKI zaman sekarang ini tambah canggih. Sedangkan kubur yang dikuasai oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi sudah dirusak oleh masyarakat beriman, terutama di kampung Marong Jamak Utara. Pada saat saudara diangkat derajat oleh Allah dari wali gempa bumi Nagasaki Banyuritmas Gunarjati Permi, diangkat menjadi waliullah, cagar alam, sang ke bumi, sang ke langit, juru selamat dunia akhirat. Sehingga saudara tertawa Dato' Ahmad Tretetet. Sesudah saudara tertawa Dato' Ahmad Tretetet, saudara disuruh naik ke lantai 2 Masjid Marong Jamak Utara. Tahu-tahu belum dikeramik. Tertawa. Belum dikeramik. Akhirnya diketahui oleh peneliti hidup bahwa Masjid Marong Nurul Iman belum dikeramik. Kalau disatukan rahasia kubur dengan rahasia masjid, semua masyarakat yang ada di Marong bisa digorok, bisa dipotong, bisa disembelih, bisa ditampah oleh rahasia hidup yang ada di dalam hidup lewat polisi militer yang membawa manusia-manusia. Apalagi sekarang pengajian Nine sudah berjalan penuh. Kalau pengajian Nine dan anak pengajian Mama, lebih hati-hati manusia sekarang ini. Karena kalau disatukan rahasia kubur dengan rahasia masyarakat, bagaimana perkembangan dunia untuk kelanjutannya nanti? Kalau tidak
Kalau orang yang sudah merusak kubur marom yang dilakukan oleh dajjal yang tidak cinta pada keindahan, sedangkan Allah itu indah, cinta kepada keindahan. Kok manusia tidak ada malunya terhadap kunang-kunang? Padahal manusia punya pikiran dan akal. Kenapa kubur yang indah dirusak? Sesudah dirusak, ditaruhkan kaca cermin jangka pendek, dan kaca cermin jangka pendek itu sudah dicabut kembali. Sekarang dipasang kaca cermin jangka panjang. Itulah rahasia pembayatan dari segi kebaikan, dari segi kejelekan, perpecahan bangsa dan negara. Itulah rahasianya. Jadi saudara, sebagai Al-Mahdi, Imam Mahdi, Bapak Joko Widodo juga ingin dibaiat jasad kasarnya, tetapi hanya Allah saja yang menjalankannya. Siapa? Saudara saya ini Tuan Guru Abdul Majid Pancor. Saudara sampaikan amanat-amanat saya sebagai Tuan Guru Abdul Majid Pancor. Amanatnya ini tolong disampaikan kepada siapa-siapa yang dibeat, itulah yang akan menerima amanat-amanat Tuan Guru Pancor nanti. Mulai hari ini saudara sudah membeat ilmu ini, ilmu sabar, ilmu batin, ilmu gaib, ilmu hidup dalam hidup, ilmu yang berdasarkan iman. Kalau ditanya apa akar agama, jadi akar agama sudah dipahami oleh Mbak, sudah diketahui oleh Mbak. Mudah-mudahan Mbak menjadi penghuni surga. Amin. Yang disebut dengan surga Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah informasi dari Tuan Guru Pancor untuk yang dibaiat. Mungkin pada hari ini nanti kalau tidak tepat untuk pulang, mungkin akan dijatuhi hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi memiliki ilmu hujan, memiliki ilmu api, memiliki ilmu angin, memiliki ilmu tanah. Karena hanya Allah saja yang Maha Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua presiden tanpa Guru Pancor datang dan bayar ini. Alhamdulillah.